Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisawab Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari ashabi ridwanullah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Man riwayat kita maka Syekh Syarif bin Mas'ud. Ya bisa suri dan nyanyar kembali tolongan kita halan bertolongan. Semua khadri kawazin panjike pagi panjike Yakub panjike Sultan Abdul Latif Nabi Haji Majid Mari Masud Bakro Sayyidina Haji Muhammad Hawazin Mansur Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana tabayyana baina qaumina bil haqqi fa anta khairul fatihin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah kita masih mendapat nikmat taufik hidayah, kesempatan untuk kita melanjutkan kajian kitab qasidah, sebenarnya kitab qasidah atau nadhoman Hidayatul Atqiya ila Thariqil Auliya. Kemudian syarahnya yang mensarai kitab ini kemudian dinamakan kitabnya Kifayatul Atqiya. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan diiringi hidayah, ridho dan hidayah oleh Allah Ta'ala, sehingga bisa membawa banyak nilai manfaat, maslahah, barokah dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan amal baik ini bisa menjadikan kita dan keluarga semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari musibah, dari wabah yang ada, sehingga semuanya bisa mendapatkan keselamatan di dunia, terutama selamat nanti di akhirat. Amin Allahumma amin. Langsung saja mari kita lanjutkan membaca nadham dari qasidah Hidayatul Atqiya ila Thariqil Auliya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ulumina wa ulumikum wa ada alaina min barakati bid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. La tadhiran fadilatan kaitu kita takida. Boleh. La tazhiran fadilatan kaita takida la tubrizan liyungkiru karoda ila. La tazhiran aja mertelaki temen sira, fadilatan ing kautamaan, sifat kang utama, keutamaan sing kae tak takida supaya ngiyakini utawa nekotake sira. La tubrizan aja yen ngedengake sira, liyung kiru trapuna padha ngingkari, liyung kiru drapuna padha ngingkari kaing sira, padha ngingkari sapa nas kaing sira roda ilaha pira-pira kang ina kang asor. Ai la tadur tegese aja ngetokno sira, aja mertelano sira
linnasi marang menungso ta'ataka ing ngabukti sira ing taat sira ngabukti sira litak kita rabuno nekotake sira tong yakini sira annaka ing setune sira iku fadilun wong kang utama bikasrati taati lan akeh pira-pira taat amal idharu anapun utawi mertelakake taat mang lil qudwati krana den enut wa targhibin nasi lan krana dadi senenge menungso fil khairin dalam kebagusan iku fawa mongko utawi izhar iku afdhalul utama minas siri tinimbang saking nyamarake illam yakun lamun ora ana iku fi ing dalem izhar mang apa syawa ibu riyai pira-pira nyampure riyak wa lantawi izhar mang lil qudwa wati wa tarhibnas iku kismani ana rong bagian ahadu mau ta salah siji kismani iku izharu nafsil amali mertelake kahanane amal walaman lan ing atase wong lan wajib ing atase wong yudhiru kang mertelake sapa man al amala ing amali mang apa wadifatani penggawean loro idahuma utai salah siji wadifani iku ayudhira yen to mertelake sapa man hu ing amal haisu ya'lamu dalam sekiranya ngerti sapa man annau satune amal iku yaktadi natrapi apa izhari mang ayudhira mang iklan amal au yazunton duwe penyono sapa man zalika mungkon izhar zalika mungkon izhar mang ayudhira al amal mang farubama yaktadi mongko terkadang ya manut fi kelawan man sapa aluhu keluargane man tuna jironi ora pira-pira tangga teparone man farubama yaktadi lan ya terkadang manut fi kelawan man sapa jironu tangga teparone man tuna ahli suki ora pira-pira penduduk pasar farubama yaktadi lan ya terkadang manut bi kelawan man sapa ahlu mahilati penduduk desane utawa lingkungan iman wa amal alim lan anda mute wong alim al ma'ruf kang den kenal iku fawa mengkote alim ma'ruf iku yak tadi iso manut bi iklam alim ma'ruf sabana sumenungso kafatan hale kabeh tapi fawail alim mengkote liyane wong alim iku ida adhar lamun mertelake sapa ghairul alim ba'da taati sebagian pira-pira taati ya rubbama nasabu mongko terkadang bangsake sapa kaum hu ing ba'du ta'at mang ilar riya marang riya wan nifaqilan sifat munafik bahkan ada mulan iso nyacat sapa kaum hu ing ba'du ta'at mang walam yaktadulan ora padha gelem manut sapa kaum bi kelawan ba'du ta'at iki mang bi kelawan wong sing lakoni ba'du mang falaisa mongko ora ana utawa bi kelawan ghairul alim ya falaisa mongko ora ana iku lha keduwene ghairul alim ya apa alidaru mertelaake ta'at ing mang min ghairi faidatin sangin tanpa ana faedah wa inna ma yasulan angin pesine sah abalih daru mertelake amal mang biniatil qudwati kelawan niat den dadi panutan utawa denut miman sanging wong kang uta iman iku fi mahalil qudwati dalam pangkate utawa panggonane denut wasaniatul antikana melur iku ayura kiba yen to muraqabah yen to niti-niti sapa wong mang
qalbahu ing atine man sebab aina matune man iku rubama yakunu terkadang ana sapa man ing dalam idharul amal mang iku hubar yai demen pamer al khafi kang samar fayat mongkon narik apa khuburiyahu ing man ilal idhari marang mertelano amal ilal idhari marang mertelano amal wa innama syahwatu angin mestine utawi syahwat itu kesenengan iman iku tahammulu nanggung to nyangga bil amal iklan amal wa walan ta iman iku layas urang rasa sapa man payahliku mongko dadi hancur to kerusakan sapa man dadi kerusakan sapa man wasa nihima lan utawi kaping pindhone kismani man iku ayat haddasa yen to omong-omongan sapa wong bima kelawan barang pala kang wis agawe sapa man ing ma ba'dal farain dalam sawise rampung wa hukmulan ta hukumi sani iki ayat tahaddas ngomong nama iku hukmu idharil amali hukumi mertelano amal nah siya kahanane amal wal khatulan ta kekhawatiran fi hada ing dalam ikilah sanihi ma ayat haddas sama iku asadul banget li anna mu natat nutki krono biayai ngucap iku khafi fatun enteng remeh ala lisan ing atas lisan wa qad tajlan terkadang lumaku fil hikayatin dan biro-biro cerita apa ziyadatun nambahi cerita mubalaghatun banget-bangetake wali nafsilan iku dene nafsu ladatum ta ing rasa nikmat adimatun kang gedhe fi idhari dawa ing dalem mertalake pira-pira akon-akon mang illa anna hadza kejaba sedene kila tahaddus mang iku ahwanu luweh rendah luweh hina liana kelakon iku lau tatoroko lamuno anyar teko ilahi marang adama bari aulia ya lam yasir mongko iso nglapeti apa riya bi ibsadil ibadah ing dalam rusak ibadah almadiyah kang wis lewat ba'dal farahin dalam sewisi rampung minha sang ibadah madiyah wala tudlan ojo mertelake sira linnasi marang menungso al ma'as yang bira-bira maksiat bentuk bentar ini separuh tadi yang ada wala tudhir linnasi kita lanjutkan lagi penjelasannya tadi nadoman tadi ada dua pengertian pertama jangan kamu tampakkan hal-hal baik atau ketaatan yang ada ketika tidak ada niatan agar diikuti oleh orang lain. Kemudian nadoman yang kedua jangan nanti kamu memperlihatkan hal dosa maksiat yang ada sehingga akan menjadikan kamu rendah adanya. Pengertiannya tadi nadoman ini jangan sekali-kali kamu perlihatkan kepada orang banyak taat dan ibadahmu yang hanya kamu ingin bertujuan meyakini bahwa kamu akan mendapatkan nilai keutamaan di hadapan orang banyak karena banyaknya taat yang ada. Lah untuk bab ini, bab masalah memperlihatkan ibadah atau taat yang ada, tadi memang jangan sekali-kali menampakkan taat yang ada yang tujuannya hanya agar kamu yakin bahwa kamu itu utama nilainya karena banyaknya taat yang ada. Tentang bab masalah memperlihatkan amal tadi, memperlihatkan taat yang ada, kalau tujuannya agar diikuti orang, tujuannya agar orang itu banyak juga mengikuti kebaikan, maka memperlihatkan amal yang semacam ini nilainya pasti lebih utama daripada merahasiakan amal tersebut.
Tapi ketika tidak ada riyaknya sama sekali. Tadi memperlihatkan amal, memperlihatkan taat, kalau tujuannya agar diikuti dan agar orang lain niki timbul senang terhadap kebaikan, maka menampakkan, memperlihatkan amal atau taat yang semacam ini nilainya pasti lebih utama daripada merahasiakan amal. Tapi dengan syarat tidak ada riyaknya sama sekali. Lah hal ini ada dua bagian tadi. Ada dua bagian. Yang pertama memperlihatkan intinya amal yang ada. Memperlihatkan intinya amal yang ada. Ketika memperlihatkan ini berarti ya anjane amale sing diketokno. Ketika memperlihatkan amal, intinya amal ini yang ada, maka bagi orang yang memperlihatkan amal ini, dia punya dua kewajiban yang harus dipenuhi. Pertama, dia menampakkan amalnya karena dia tahu bahwa amal yang dikerjakan ini akan mengakibatkan orang akan mengikuti, keluarganya akan mengikuti, tetangga kiri kanannya juga akan mengikuti. Atau paling tidak punya dugaan kuat bahwa apa yang amal yang yang dikerjakan kemudian diperlihatkan ke orang akan diikuti. Lah, kalau memang syaratnya yang pertama amal tadi akan diikuti yang ada, maka ada dua model orang untuk melakukan ini. Ketika orang itu orang yang alim, yang memang terkenal, yang umumnya memang menjadi panutan yang ada, maka orang alim ini ketika memperlihatkan amalnya pasti banyak orang akan mengikuti. Tapi kalau dia orang yang tidak alim, ketika memperlihatkan amalnya yang ada atau memperlihatkan sebagian amalnya yang ada, ini malah akan menjadikan banyak orang menganggap dia itu riya adanya, bahkan dia itu punya sifat munafik dan sebagainya. Yang kedua, menampakkan yang kedua tadi kan memperlihatkan intinya amal. Sedangkan yang kedua, ada dua bagian tadi. Yang kedua adalah dia mengoreksi hatinya dengan cara apa? Bahwa amal ini, amalnya sudah lewat adanya, tapi kemudian dikisahkan mungkin yang ada. Dengan cara dikisahkan yang ada. Ini bisa agar mendorong orang lain dengan cerita ini akan mau mengikuti amal baik tadi yang ada. Di sini tidak ada masalah juga. Jadi cara memperlihatkan amal mungkin ya langsung amal perbuatan itu ditampakkan. Kalau ini yang jelas bisa mudah diikuti adalah ya ketika orang itu orang alim. Kalau orang itu tidak alim akan sulit adanya. Kemudian bagian yang kedua tadi adalah ayat atas tadi. Tadi memperlihatkannya bukan memperlihatkan intinya amal, tapi menceritakan apa amal yang sudah dikerjakan yang ada. Ini juga nggak ada masalah ketika memang bertujuan agar orang lain yang menerima cerita ini kemudian mau menjalankan atau mengikuti saran tadi yang ada, umpama apa yang dibicarakan tadi yang ada. Dua contoh ini, contoh yang paling mudah saat ini umpama sekarang yang ada. Tadi kan memperlihatkan amal, memperlihatkan taat dengan keyakinan bahwa dia memang nilainya utama, namun mulyoni dengan banyaknya taat ini jelas nggak boleh. Karena ketika ini pasti nilainya tadi riya, ujub dan sebagainya.
Tapi menampakkan amal ini ada yang kadang boleh dengan tujuan apa? Tadi agar diikuti orang lain, agar orang lain ini menyenangi terhadap kebaikan. Kalau memang tujuannya ini, selagi tidak ada riaknya bagi orang tersebut, maka boleh-boleh saja. Lah, menampakkan amal yang semacam ini yang agar diikuti itu ada dua macam. Ada langsung memperlihatkan amalnya kepada orang lain dengan tujuan tadi orang yang melihat ini dia meyakini bahwa orang akan mengikuti dia, atau paling tidak punya dugaan kuat orang yang tahu akan mengikuti dia adanya. Lah, yang bisa semacam ini biasanya ketika orang alim, orang yang dikenal, maka ketika dia melakukan kebaikan yang ada pasti atau amalnya ketika dilihatkan kepada banyak orang ini pasti semuanya akan mengikuti. Yang kedua, tidak memperlihatkan amalnya langsung, tapi menceritakan perbuatan yang sudah dikerjakan. Untuk contoh yang pertama tadi, memperlihatkan langsung perbuatannya. Contoh umpama semacam saat ini, ketika kita melakukan ibadah Ramadan di suasana adanya wabah, adanya pandemi saat ini. Orang alim tadi sesuai dengan mungkin anjuran dari dari orang ahli virus yang ada, dianjurkan agar memakai masker umpama, dianjurkan agar jaga jarak ketika kumpul, ketika bertemu dengan orang. Kemudian dia melakukan ini, dia memakai masker, dia juga menjaga jarak. Ketika dia orang alim melakukan semacam ini tadi memperlihatkan intinya amal ke orang lain agar orang ini mengikuti. Ini bagaimana? Tidak apa-apa, bagus nilainya. Karena akan menjadikan orang lain dengan sukarela mengikuti. Orang lain juga akan senang untuk melakukan itu. Ini yang dimaksud tadi, memperlihatkan amal langsung kepada orang lain agar orang ini mau mengikuti dan meniru, tidak apa-apa. Atau yang kedua tadi adalah caranya menceritakan amal-amal baik yang sudah lewat. Ini biasanya terjadinya sering ke seorang guru yang ada. Ketika guru-guru ini mengajar ke santrinya, atau seorang kiai tadi mengajar ke santrinya, kadang juga menceritakan amalia yang sudah lewat. Kenapa guru atau kiai tadi menceritakan amalia yang sudah lewat, atau bahkan amalia dari orang-orang alim yang lewat, agar tadi mendorong santri yang ada ini bisa dengan sukarela, bisa dengan senang hati melakukan amal tersebut. Itu nilainya. Nah, ini nggak apa-apa, boleh. Jadi ada dua bagian, bisa memperlihatkan amal taat yang ada dengan tujuan agar diikuti atau agar orang lain itu senang untuk melakukan kebaikan atau amal tersebut. Kemudian di separuh nadom yang belakang tadi, wala tudir, nilainya juga wala tudiran ojo mertelaki sira linnasi marang menungso al ma'asy yang bira-bira maksiat duraka. Jangan perlihatkan maksiat yang ada, liyung kiru trabuna padha ngingkari sapa nas ka ing sira id warada krana ketutur fil khabari dalam hadis apa annaman setune wong satara kang wis nutupi sapa Gusti Allah ali ngatasi man fid dunya ing dalam donya, nutupi dzamban ing dosane ya satara mongko nutupi sapa Gusti Allah ing dzamban ali ngatasi man fil akhirat ing dalam akhirat, fil akhirat ing dalam akhirat. Berarti wal mamnu ulan tekang dan cegah, wal mamnu lan tekang dan cegah iku ayas tura yen to nutupi sapa wong al ma'asy ing pira-pira maksiate
liyara supaya iso ningali sapa nas menungso ana usatune wong iku waraon wirai khaifun tur wong kang banget wedi minallahi sang Gusti Allah taala ma'ana usartane satune wong iku laisa ora ana sapa wong ora nu kadzalika kaya mengkono waraon khaifun fahadha mongko tawi iki mamnu iman wa hadza iku satrul murai oleh nutupi wong sing pamer ibadah pamer amalane lawa ammas dikulan ana pun ta wong kang jujur wong kang bener iku alladzi wong sing la yurai ora pamer sapa alladzi falahu mongko iku dene alladzi asadiq satrul ma'asi ta nutupi maksiate wa lan ta satrul ma'asi iku matlubun dan purih lisamaniyati umurin krana ana 8 pira-pira perkara al awalu kedua pengerjaannya lagi tadi dia nadoman jangan sekali-kali juga kamu perlihatkan kepada orang lain maksiat-maksiat yang ada sehingga orang itu akan mengingkari kamu adanya. Kenapa? Ini karena di hadis tadi ada satu hadis Kanjeng Nabi bersabda tadi bahwa ketika Allah Ta'ala menutupi kesalahan seseorang ini di dunia, maka Allah Ta'ala juga akan menutupi kesalahan orang ini nanti di akhirat adanya. Jadi hadis ini mengandung pengertian bahwa maksiat yang kita kerjakan mungkin dengan kesalahan yang ada, khilaf yang ada, tapi kemudian Allah Ta'ala menutupi ini, tidak ditampakkan kepada orang lain yang ada, maka ketika di dunia, maka kalau kita memang benar-benar taubat kepada Allah Ta'ala, kesalahan ini, dosa ini juga akan ditutupi Allah Ta'ala nanti di akhirat adanya. Berarti hadis ini mengandung pengertian itu. Ketika memang ada salah, dosa yang sudah lewat, yang memang Allah Ta'ala menutupi ini dari kita, menutupi dari orang lain yang ada, ya nggak usah kita perlihatkan ke orang. Itu intinya nilainya. Yang dilarang malah, yang jelas menjadi larang atau nggak boleh atau bahkan mungkin nilainya haram adanya, ketika orang itu merahasiakan maksiat-maksiatnya yang ada, merahasiakan dosa-dosanya yang ada, agar orang lain ini melihat bahwa dia itu orang yang wirai, bahwa dia adalah orang yang sangat takut kepada Allah Ta'ala. Padahal intine wong iki mang nemen gak ono wiraine, wong iki nemen gak duwe wedine nang pangeran. Kenapa? Karena dosa banyaknya yang ada. Kalau ini jelas dilarang, nggak boleh. Karena apa? Orang ini berarti orang yang menutupi riaknya tadi yang ada. Orang yang benar tadi, yang benar-benar menutupi mendapatkan fadilah dari Allah Ta'ala, dosa maksiatnya ditutupi adalah ketika orang ini tidak ada niatan riak. Dari ini Allah Ta'ala kemudian menutupi maksiatnya yang ada. Lah untuk yang ini, yang masuk semacam di hadis tadi yang ada, maka nutupi dosa maksiatnya tadi ini malah memang harus dilakukan karena ada 8 perkara yang terkandung dalam hal ini. Yang pertama tadi al-awalu tekang pertama ikwal farahu berarti rasa bunga bisa trilai kelawan oleh nutupi Gusti Allah alai ngatasi as-sadiq mang. Sebab idza tadoha lan lamuno kawele-wele fa idza tadoha mongko lamuno kawele-wele sapa sadiq iwa tamma mongko prihatin utawa susah sapa sadiq bihat kilahi kelawan oleh ngrusak Gusti Allah satrau ing tutupe sadiq mang. Terus wako falan yo banget wedi sapa sadiq ayah takayen to rusak yoan
yen tong rusak sapa Gusti Allah satrau ing aling-alingi Gusti Allah mang fil kiamat ing dalem kiamat meneh lil hadis krana hadis almari kang wis lewat mang wasani lan tekan nomor loro iku ilmuhu ngertine sodik anallah subhanahu taala iku yakrahu banget sengit sapa Gusti Allah zuhurul maasi ing pertelone pira-pira maksiat wa yuhibbulan banget demen sapa Gusti Allah satra ing nutupi maasi mang ing nutupi maasi. Orang yang benar tadi yang dimaksud dengan adab jangan memperlihatkan maksiat kepada orang lain yang ada agar tidak diingkari tadi adalah ketika memang bukan nilai riyaknya, karena yang dilarangan tadi wong iki nutupi maksiate dari orang lain dengan tujuan tadi agar orang lain menganggap dia ini orang yang wirai, orang yang sangat takut kepada Allah Ta'ala. Ketika ini jelas tidak boleh orang semacam ini, karena intinya berarti orang ini ada riya. Lah yang benar adalah ketika orang itu tidak ada nilai riyanya, tapi kemudian mungkin kesalahan atau dosa yang lewat iki tertutupi, Allah Ta'ala sing nutupi. Ketika keadaan ini orang yang benar-benar niatnya tadi tidak untuk riya, maka diharuskan malahan untuk bisa menutupi maksiatnya. Kenapa diharuskan? Karena ada 8 hal tadi. Yang pertama, berarti orang ini harus merasakan bahagia karena Allah Ta'ala menutupi kekurangannya, menutupi kejelekan atau maksiatnya. Sebab kalau orang ini nemen terhinakan dengan dengan dosa maksiatnya, maka dia akan mengalami prihatin susah yang sangat adanya. Kenapa? Karena Allah Ta'ala mungkin membuka aibnya, kekurangannya yang ada. Di samping itu, ketika ini dia juga harus punya rasa takut, jangan sampai kesalahannya yang ada, kekurangan yang ada, dosanya yang ada, ini nanti di kiamat akan dibuka juga oleh Allah Ta'ala. Karena sesuai hadis tadi yang ada. Perkara yang kedua, dia harus mengerti betul bahwa Allah Ta'ala sangat tidak suka terlihatnya dosa maksiat yang mungkin sudah dilakukan tadi. Allah Ta'ala sangat senang kepada hamba ini agar maksiatnya tertutupi. Adi kudu ngerti iki mang. Iku dikatakan tadi, orang itu oleh fadholi pangeran mendapat nikmat Allah karena kekurangannya, dosanya yang ada ini ditutupi Allah Ta'ala, orang lain tidak mengetahuinya. Lah ini menutupi ini, maksiat ini malah menjadi tujuan tadi diharuskan karena ada 8 perkara tadi. Yang satu tadi, yang kedua, yang ketiga wasali sulantai kana nomor 3. Iku karahatul damin nasi sengite maidune utawa nyacati menungso lahu marang sodik bidzalika kelan lawan mengkono-mengkono maksiat mang min haitsu anna usangi sekirani setune sodik mang iku mudadi susah utawa min haitsu anna usangi sekirani damin nas mang iku yang mungkin nyusahake apa damun nas hu ing sodik boleh wae sulan ketungkul sibuk utawa nungkulake apa damun nas mang qalbau ing atine sodik wa klaulan ing akale sodik anto atilai sanging taat marang Gusti Allah wa bihi hadhil ilatilan kelawan ikilah alasan sing nomor 3 iki yang baik saya coba ayak rohayento sengit sapa sodik alhamda ing pujian alladzi kang yuzgilu iso nungkulake apa alhamdu ing sodik an zikrillah sanging zikir marang Gusti Allah Ta'ala bahkan ya yusrihulan iso ngengokake apa pujian manggu ing sodik an zikri sanging zikir marang Gusti Allah. Hal yang ketiga, perkara yang ketiga yang mengharuskan orang itu tadi jujur atau benar dalam hal ditutupi kesalahan, kekurangan atau dosanya yang ada adalah
Yang ketiga, dia akan timbul rasa tidak senang ketika ada orang yang mencela dia sebab maksiat yang ada. Lah, ini biasanya mencelanya orang terhadap dirinya akan bisa menjadikan orang ini susah. Orang ini boleh hatinya sibuk hanya menanggapi celaan orang yang ada, sehingga tidak bisa melakukan ibadah dan taat. Dari hal yang ketiga ini juga, maka harusnya sebaliknya, ketika mungkin dosa maksiatnya itu kalau terlihat oleh orang lain dia akan sangat-sangat prihatin susah, maka ketika nilai kebaikannya ini dipuji orang ini juga tidak akan senang dipuji dari kebaikannya, karena mungkin pujiannya orang ini akan menjadikan dia lupa untuk zikir kehadirat Allah Ta'ala. Ar-rabi'u ta'ikan papat iku karohatu sengite sodik lidham min nasi marang maitu to nyacat menungso min haisu ya ta'adha sanging sekirani tompo piloro sapa sodik sebab inat dama mukustuni maitu iku mu'limun nglarani lil kolbi marang ati kama annad darba kaya oleh seduning gepuk iku mu'limun yo nglarani lil badani marang awak fa khaufu ta'alumil qabilan utawi nguatirake nglarani ati bidami klan nyacat iku laisa ora ana apa khaufu iku biharamin klan haram wala yasilan ora ndurakani sapa wong bidzalika klan mengkono-mengkono khaufu ta'alumil qalbi mang wa inna ma yasing mestine duraka sapa wong ida jazat nalikane ngersa apa nafsune wong atine wong mindamin nasi sanging maitu menungso wadat lan iso narik apa nafsu manghu ing wong ilama marang barang sing laya juju kang ora wenang apa ma hadaron krana ngreksa jaga wedi min zamim saking nyacati maitune nas. Yang keempat, perkara ini tadi ketika orang itu dikatakan benar, ada nilai jujur, tidak ada nilai riaknya ketika merahasiakan dosa maksiatnya, karena bencinya orang ini akan memarahi orang, akan mencela orang lain yang ada. Kenapa? Karena mencela yang ada ini pasti juga menyakiti, bahkan mencela ini akan menyakiti hati yang ada. Akan menyakiti hati yang ada. Jadi kalau umpama orang yang sodik tadi yang ada, orang yang ingin ada kejujuran, tidak ada riaknya yang ada, ketika dia disuruh tadi harus bisa ketika memang maksiat itu oleh Allah Ta'ala tidak diperlihatkan ke orang lain, maka jaga betul ini. Kenapa? Perkara keempat yang mendorong adalah orang ini akan ada rasa benci, nemen jengkele sampai lamuno maitu atau mencela orang lain yang ada. Kenapa? Jangan sampai terjadi ini. Kenapa? Karena mencela orang lain dengan ucapan ini sama nilainya juga menyakiti. Seperti memukul, kalau memukul itu menyakiti badan, sedangkan mencela orang, menghina orang ini menyakiti dari segi hatinya yang ada. Lah kekhawatiran ini meskipun karena di dalam hati tidak tampak oleh badan, meskipun tidak ada nilai haramnya yang ada, tapi tetap hal ini mengkhawatirkan. Karena yang disakiti itu malah hati. Biasanya malah sampai ada istilah sakitnya badan ini kadang bisa bisa ditahan, sakit hati itu akan sangat sulit untuk bisa ditahan adanya. Kalau melihat ini, maka memang baiknya ya tadi dijaga betul, jangan sampai menghina atau mencela orang lain. Wal khamis lan teka nomor 5 karo hatu dzami
sengite den cacat min haitsu annasyasa saking sekirane setune awa-awan azama kang cacat iku qad asa teman-teman wis duraka sapa Allah ing Gusti Allah taala bi kelawan kelawan dambun mah nemen apa kuatir nemen benciene nalika dicacat atau nalika menjadi hina adanya karena orang yang hina tadi, orang yang nyacat itu sendiri wis duraka nang ngene Gusti Allah. Asadi sudah kena miku khaufu qasdinasi nguatirake nyejoni menungso iya ing ya sodik mang bisarin kelawan elek ida urifa lamun den weruh apa zambu dosane sodik mang. Yang keenam, kalau memang dosa tadi sudah ditutup oleh Allah Ta'ala, ya memang nggak usah diperlihatkan ke orang lain. Kenapa? Dorongan yang keenam adalah kekhawatiran akan ada tujuan-tujuan jelek dari orang lain yang ada ketika dosa itu diketahui adanya. Ada akan terlindungi nilainya. Asabi utai kanon pitukal hayau kudu kedorong dari sifat isin sebab fa'inau mongkostune faina mongkostune haya iku naun iku nau alamin maceme lara sing wairu alami zami sakliyane lara dipaidu wal sakliyane lara dipaidu wal qadilan tu sejo bisarin klan elek sing wa lantai haya iku khulukun budi perkerti nafisun kang banget baguse wawasun lan sifat mahmudun kang den puji sing sebab itu kala krana dawuh sapa Rasulullah Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam al haya utai isin sifat isin iku khairun kebagusan kullu yaskabehane haya sakabehane khair wa qala dawuh sapa Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam al haya utawi sifat haya iku su'batun pang minal imani sanging iman wa qala dawuh sapa Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam al haya utawi haya iku la yati ora bakal nekake apa haya illa bi khairin kejaba kelan kebagusan illa bi khairin kejaba kelawan kebagusan. Hal yang ke-7 adalah agar orang tadi timbul sifat rasa malunya yang ada. Nemen kudu duwe gedhe isin lamun Allah Ta'ala membuka aibnya tadi yang ada, membuka cacatnya yang ada, iki nemen gedhe isine, isin nang sapa ya isine nang Gusti Allah. Punya rasa malu ini kehadiran Allah Ta'ala yang ada, ini cara akhlak sifat yang sangat bagus sekali. Nemen mulyane bahkan sifat sing nemen pinuji karena hadis-hadisnya Kanjeng Nabi menjelaskan bab itu. Rasa malu itu khairun kullu. Ketika orang itu memiliki rasa malu, maka nilainya adalah seluruhnya adalah kebaikan. Bahkan di hadis lain tadi mengatakan rasa malu itu adalah termasuk ranting dari iman yang ada. Rasa malu tidak akan bisa mendatangkan bagi orang kecuali kebaikan. Lah, cuma rasa malu ini malunya bagaimana? Kita harus punya rasa malu kehadiran Allah Ta'ala. Ingat bahwa kita ini adalah makhluk sehingga Gusti Allah. Kita tidak punya apa-apa, kita tidak bisa apa-apa kecuali semuanya ini pemberian Allah Ta'ala. Lah, nalika kita mengakui bahwa kita tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa kecuali semuanya dari Allah Ta'ala yang ada, kemudian kita harus punya malu ketika kita tidak bisa maksimal melakukan apa yang menjadi perintah Allah Ta'ala tadi. Malu ini yang dimaksud tadi, yang oleh hadis Kanjeng Nabi dikatakan al haya khairun kullu. Rasa malu itu kebaikan keseluruhannya. Jadi kita harus punya sangat malu kita kehadiran Allah Ta'ala karena kita tidak bisa maksimal untuk taatnya, untuk patuhnya kita kepada Allah Ta'ala.
Yang kedelapan yang terakhir asamin tekan nomor 8 iku ayakho fayen to kuatir utawa wedi sapa wong min duhuri dambi saking pertelone dosane wong mang ayas tajri ayento amri ayas tajri ayento amri wani bulan ali ngatasi wong sapa wae liyane wong bahkan wayak tadilan manut sapa wae biklan wong mang wa bihi hadil ilat lan klan ilat yang bagi saya jawab ayah fa yen to nyamarake sapa al-asi wong kang maksiat tau ing maksiati al-asi min ahli saking keluargane al-asi wa waladilan anai al-asi li annam kontune ahlan walad iku ya ta'ala munapodo belajar kabeh sapa keluarga lan anai minhu saking al-asi al-asi da karo nuturake dalika yang mengkono 8 perkara iki kula sakabeh dalik sapa Imam Ghazali di keterangan kitab Ihya di Imam Ghazali ada ini jelasnya. Yang kedelapan orang itu harus punya kekhawatiran nemen wedya nemen kuwatira ketika memperlihatkan dosanya yang ada orang lain akan berani melakukan hal dosa ini bahkan akan menjadi panutan yang ada. Alasan ini, alasan kuat, alasan tadi, boleh wong boleh melok nanggini barang dosa iki, ini alasan yang paling kuat agar ketika orang itu melakukan dosa tadi, kalau memang dosa kesalahan atau dosa ini Allah Ta'ala sudah menutupi, maka dosa ini nemen tutupono, jangan diungkit-ungkit lagi maksiat tadi. Kenapa? Keluarganya, anaknya, atau bahkan mungkin siapapun yang ada di sekitar ini pasti mereka akan belajar dari apa yang orang tua kerjakan tadi. Alasan ini tadi yang ke-8 tadi yang ada tadi. Tadi kudu nemen duwe rasa wedi ketika dosa itu diperlihatkan ke orang lain, orang ini akan berani melakukan dosa itu. Bahkan orang lain ini akan mengikuti dosa yang ada. Krana iku sing akeh ndonga nang pangeran setelah melakukan hal khilaf dosa tadi, bali nang pangeran njaluk supaya dosa ini hanya dirinya saja yang melakukan, orang lain tidak ada orang yang lain yang menyontoh dia. Terus tobat, iku carane. Wa qala ndawu sapa An-Nawawi Imam An-Nawawi wa dzikru mahasini nafsi lan utawi nuturake pira-pira kebagusane awak dhewe ne wong iku dorbani ana 2 macem mazmumun siji iku den paitu wa mahbubun lan nomor 2 iku den cintai den senengi den puji fal mazmumu mongko utahe kang den paitu iku ayat kura yen to nuturake sapa wong ha ing mahasin lil iftikhari krana gumedene krana anggahe krana gumedene wa idharil irtifai lan mertelakake pangkat luhure wa tamayuzi lan ngungkuline bedoni utawa ngungkuli alal akroni ngaje pira-pira kanca sak jawati kanca sepadani wasi bidzali kan sepadani mengkono apa iftikhar idharil irtifa ila akhiri wal mahbub lan ta kang den puji iku ayakuna yen tono iku fi dzikriha ing dalem nuturake mahasin apa maslahatun kemaslahatan diniyatun kang bangsa agama wa dzalika mengkono maslahat diniyah iku yakuna gambar iklan yen to ana sapa wong iku amiron wong kang perintah aja bil ma'ruf iklan kebagusan auna yanu to kang nyegang larang anil mungkari sanging mungkar auna sihon to ngarepake kebagusan au musiron to kang awe isyarah bimaslahatin kelan kemaslahatan au mualliman utawa wong kang mulang wa muadiban lan mulang tata krama au wa'idon to kang nuturi wa mudzakiran tegese kang ngelingno au muslihan wong kang ndamekake bagusake ndamekake bayinasna ing dalam antara wong loro au yatfa uta nolak
sapa wong an-nafsi sange awak dhewe wong sarron ing perkara elek wa nahwi dzalika sebadane mengkono-mengkono maslahat diniyah mang wa nahwi dzalika sebadane mengkono maslahat diniyah teko kene ayat kulo mongko nuturake sapa wong mahasina ing kebagusane wong nawian hale niat bidzalika kelan mengkono-mengkono maslahat diniyah mang ayakuna yen ana apa hadza ikilan nuturake mahasin iku akroba luwih marekake ila qabuli qauli marang ditrimane ucapane wong mang wa dimalan tetanggan perkara ayat guru kang nuturake sapa wong hu ing ma au anna hadzal kalam utawa setune ikilah guneman iku alladzi perkara aku lukang dawuh sapa ingsun alladzi sing la tajiduna ra padha nemu sira kabeh alladzi inda ghairi ing dalem liyane sanding ingsun wah tawidu mongko padha ngapalna utawa ngreksa sira kabeh bi kelawan hadzal kalam au nahwi dzalika sebadane mengkono-mengkono hadzal kalam. Kelanjutannya sesuai dengan nadoman tadi menurut Imam Nawawi menyebutkan kebaikan seseorang menyebutkan kebaikannya sendiri bagi orang tadi ini menurut Imam Nawawi ada dua macam, ada dua bagian. Menyebutkan kebaikan-kebaikannya kebaikan-kebaikan dirinya sendiri ini menurut Imam Nawawi ada dua bagian tadi. Yang pertama terhina atau nemen dicacat. Yang kedua memang dianjurkan atau memang sangat dipuji anane. Lah sing makmum sing dicela sing dicacat ketika orang itu menyebutkan kebaikan-kebaikan pribadinya karena nilai ini kanggo iftihar, nilai ini menyombongkan diri, nilai ini kanggo memperlihatkan bahwa dia punya pangkat yang tinggi. Ngomongno kebaikan-kebaikannya kanggo supaya awak iso ngungkuli orang lain yang ada. Kalau ini semuanya yang menjadi niatan ketika menyebutkan kebaikan-kebaikannya, maka ini hal yang sangat tercela adanya. Karena di sini pasti nanti ada sifat-sifat riya tadi. Yang kemarin riya jelas akan menghancurkan amal yang ada. Kemudian yang kedua, menyebutkan kebaikan-kebaikan pribadinya, ini bisa dikatakan mahbub. Mahbub tadi sangat dipuji atau sangat disenangi. Bagaimana ketika orang itu menyebutkan kebaikan-kebaikan pribadinya itu ada nilai maslahah diniyah. Apa nilai maslahah diniyah? Satu, mungkin ketika dia memang menggaungkan satu kebaikan yang ada. Ketika dia menggaungkan kebaikan, ajak-ajak uang nangeni kebaikan, kemudian mencegah orang agar tidak melakukan hal mungkar. Ketika dia memang semacam kalau sekarang ketika dia sedang menggaungkan hal-hal kebaikan yang ada, maka dia bisa menyebutkan kebaikan-kebaikan pribadinya yang ada. Agar ajakan dia menuju kebaikan ini mudah diterima orang tadi. Atau dia memang ingin memberikan nasihat yang baik terhadap orang lain yang ada. Nah ini biasanya memberikan nasihat atau memberikan isyarah kemaslahatan ketika orang itu memang seorang guru, ketika dia itu memang seorang kiai sing nilai ini nuturi ke orang banyak yang ada, agar apa yang disampaikan ini mudah diterima oleh orang lain, bahkan orang itu akan dengan semangat untuk melakukan. Itu memang kadang dibutuhkan memberikan semangat dengan menceritakan hal-hal baik yang ada, hal-hal yang baik yang ada. Ketika kita menyampaikan sesuatu yang agar sesuatu ini diperhatikan, bahkan mungkin akan dikerjakan kalau sesuatu tadi diiringi dengan adanya cerita-cerita, bahkan mungkin cerita-cerita yang nyata memang yang ada.
Entah itu hal yang baik atau yang buruk kalau memang nilainya tadi untuk wa'idun tadi yang ada. Lah ketika kita menceritakan umpama keburukan orang lain yang kita tahu umpama yang ada, maka hendaknya jangan kita sebutkan, kita takyin, kita tentukan nama seseorang tadi. Caranya umum. Kalau kamu memang tidak mengetahui betul cerita itu, ya sebelum kamu menceritakan, omongkan caranya. Bahwa saya mendapatkan cerita begini. Satu contoh umpama. Mungkin kamu pernah dengar, atau saya ketika cerita, saya bilang, dermawan seseorang, lomane wong, iki iso ndadekno apa sing dadi hajat iki gampang dijabahi Allah Ta'ala. Kemudian saya menceritakan sesuatu yang sebenarnya saya sendiri tidak tahu cerita ini. Tapi saya mendapatkan cerita ini dari kiai saya umpama. Langsung saya bilang, saya mendapatkan cerita dari kiai saya bahwa dulu ada orang itu bakul dawet, jualannya di sebelahnya pesantren. Dia punya anak, ya anak laki-laki juga berada di pesantren. Setiap dia jualan dawetnya yang ada, ini kalau setelah zuhur ya semacam jam-jam setelah jam 1 atau jam setengah 2, ini kotak uangnya dilihat, ketika dihitung hasilnya sudah cukup dipakai untuk belanja lagi, dipakai jualan besok, cukup dipakai mencukupi keluarga, dawetnya kok masih sisa, maka anak pondok dipanggil. Semuanya dipanggil, dikasih gratis dawet ini. Setelah dikasih dawet gratis, anak-anak pondok tadi kemudian oleh bakul dawet minta, saya hanya minta doa dari semuanya santri, saya juga punya anak yang nyantri. Doakan mudah-mudahan anak saya berhasil, anak saya mendapatkan ilmu yang manfaat barokah. Anak santri ketika diberi hal yang gratis ya senang saja dia. Diminum kemudian ya tinggal hanya amin gitu aja. Kiai saya menceritakan hal ini, kemudian anak dari bakul dawet ini benar-benar oleh Allah Ta'ala dikabulkan doa orang tuanya, doa bakul dawet. Anaknya ini selesai dari pesantren itu berhasil mendapatkan ilmu yang manfaat barokah, bahkan punya pondok yang punya santri. Lah menceritakan ini, ya ini kebaikan orang lain yang ada, tidak ada masalah. Ketika kita kalau hal kebaikan kita tentukan orangnya, tidak ada masalah kalau hal kebaikan. Tapi kalau hal yang buruk itu sebisa mungkin jangan menentukan nama orangnya yang ada. Nah, ketika menyampaikan dengan ada cerita semacam ini, maka yang mendengar ini pasti akan lebih semangat. Contoh saya tonjokkan tadi masalah dermawan tadi. Nek sampean kelomanan yang ada ini akan menjadikan kebaikan bagi kamu. Sampai tadi saya ceritakan bahwa kedermawanan yang ada ini doa itu dijabahi pangeran. Orangi bakul dawet tapi loman tiap hari dawet iki dikasihno gratis nang ngene santri, kemudian berdoa Allah Ta'ala mengijabahi putranya yang ada, diberikan keberhasilan, juga diberi ilmu yang manfaat barakah oleh Allah Ta'ala. Loh, ketika menyampaikan ini diberi cara saiki nek ngarani dibumboni ambek cerita maka orang yang mendengar pasti akan lebih semangat. Lah, menyebutkan kebaikan-kebaikan yang ada ketika posisi guru tadi, ketika posisi ingin menunjukkan kebaikan kepada orang lain, ini tidak apa-apa. Menyebutkan kebaikan pribadi kamu umpama kamu punya teman, ada teman si A dengan si B mungkin berselisih, cara gampangane tukaran si A dengan si B. Kamu ingin mendamaikan kedua-duanya antara si A dengan si B, karena merasa teman kamu semuanya. Maka di sini ketika kamu mendamaikan A dengan B, kemudian kamu menyebutkan nilai kebaikan kamu yang ada,
di hadapan A dengan B, ini juga tidak ada masalah, tidak apa-apa. Termasuk hal yang tadi yang sangat dipuji tadi. Karena kita menyebutkan kebaikan tadi bukan untuk membanggakan diri kita, tapi kita ingin mendamaikan tadi. Itu tadi pengertian tadi, umpama untuk Mbak Wa'idon, untuk mendamaikan tadi, agar tidak ada kejelekan bagi orang yang ada dan sebagainya. Hal ini kita ceritakan, ada masalah. Kebaikan tadi yang ada. Bahkan saya bisa tambahkan tadi, umpama menceritakan hal-hal buruk yang ada umpama. Tapi tadi kalau hal buruk ini jangan sampai menyebutkan nama seseorang yang ada. Ini pun juga tidak ada masalah. Kenapa? Karena agar orang yang mendengar tadi ini bisa menjaga betul dirinya. Bisa menjaga betul dirinya yang ada terhadap hal keburukan tadi. Karena kan di situ ada yang terakhir kan auyatu'an nafsi syarron, menceritakan agar tidak ada hal buruk yang terjadi. Lah, hal buruk ini kan juga kita akan menceritakan mungkin hal dosa maksiat yang ada. Umpama secara umum saya menceritakan bahwa ketika orang itu hidupnya rentenir, riba itu tadi, barang riba kan barang haram, dia menjadi rentenir, nganakno duit. Saya bilang secara umum sampeyan delok nasibe orang sing nganakno duit sing rentenir, biasanya di akhir-akhir hidupnya iki oleh siksa pangeran. Kadang iso dadi kembangi amben. Maksudnya kembangi amben apa? Loro, kaya loro gak dikai waras-waras sampai pangeran. Sampai kekuras dunia entek melarat baru mati. Semacam saya cerita ini kan berarti barang riba iki haram. Nek dilakoni iki lho akibate madharate besar. Di dunia saja juga sudah ada, apalagi nanti di akhirat. Menceritakan ini agar kamu tidak melakukan hal keburukan tadi, ini juga tidak masalah. Tidak apa-apa. Selagi kita ceritakan secara umum kalau bab kejelekan tadi yang ada. Itu pengertiannya tadi. Nah, ini tadi masuk ke bab tadi memang antara tadi loh. Ketika yang baik jangan sampai kita tampakkan ibadah dan taat kita kepada orang lain. Kalau kita masih belum punya kemampuan. Boleh kita menampakkan ibadah dan taat yang ada kalau memang batin kita sudah kuat. Karena tadi menurut Imam Nawawi, ketika kita memperlihatkan menyebutkan kebaikan-kebaikan kita yang ada, ini hanya ada dua bagiannya. Kalau nggak tercela, ya terpuji. Berarti kalau kita tidak masuk yang terpuji, pasti tercela kan begitu. Karena itu hati-hati memang betul. Kita menceritakan kebaikan-kebaikan kita tadi yang ada, itu kalau memang niatannya iftihar tadi, kayak sombong-sombongan dan sebagainya, ya sekarang oleh tadi tercela tadi madmum. Tapi kalau kita menceritakan itu agar terdorong santri-santri yang diceritakan itu agar mau melakukan hal kebaikan-kebaikan yang ada, lah ini memang termasuk mahbub tadi, yang sangat dipuji, ya bisa dianjurkan adanya. Karena apa? Orang yang mendengar ini akan lebih semangat untuk mengerjakannya. Karena ketika kita menyampaikan kebaikan, kemudian kebaikan ini diiringi dengan cerita nyata yang baik tadi, yang mendukung terhadap kebaikan, maka kamu yang mendengar ini akan mengikuti untuk hal baik tadi. Itu pasti sudah nilainya. Nah, zaman berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Jam berapa? Usah jam. Oh, ngaji mana soalnya? Imanu mar'in kita lanjutkan besok lagi.
Nazaman berikutnya kita lanjutkan besok aja. Mudah-mudahan kajian kita di saat ini dari awal akhir diiringi hidayah Allah Ta'ala bisa menghasilkan hal yang bermanfaat bagi kita, menjadikan kita semuanya mendapatkan pangkat derajat yang tinggi, terutama nanti di sisi Allah Ta'ala. Hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim alhamdulillahi alamin. Allahumma salli Muhammadin salatan taj'aluna nabiyyan min ahli ilmi dhahira wa batina tasnabiyatka salihin. Idunya na ukhrana ali basallim. Allahumma sallim ala muslimin wa ala muslimin la takhuduna wa muslimin fil ayyam salama sayyidin. Allahumma arinal haqqa haqqan wa arina batila batilan wa nabi alam tana wa alimna ma yanfa'una zina wa man nabiyatin katsiran min rahmatin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Tauhidullah rabbal baraya sawirullah mina ya rabbi zidni ilma nabiya wa bikani amalan makbul. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.